Pemirsa, pilot dan kopilot maskapai Batik Air tertidur saat sedang menerbangkan pesawat dari Bandara Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Bandara Soekarno-Hatta. Meski tidak ada korban jiwa, apa yang dilakukan kru pesawat itu membahayakan keselamatan penumpang. Pilot dan kopilot maskapai Batik Air tertidur saat sedang menerbangkan pesawat dengan nomor registrasi ID 6723 dari Bandara Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Bandara Soekarno-Hatta. Peristiwa tersebut diketahui dari dalam laporan pendahuluan yang dirilis KNKT. Pilot sempat tertidur selama 28 menit, sementara pesawat terbang dengan autopilot. Meski tidak menimbulkan korban jiwa karena pesawat tiba dengan selamat, namun kealpaan pilot ini sangat membahayakan para penumpang. Ketika pulang dari Kendari ke Jakarta, gantian pilotnya yang minta izin tidur, tapi ternyata kopilotnya ikut tertidur. Nah, ini seharusnya tidak terjadi. Kalau memang pilot-pilot itu dalam kondisi sehat jasmani dan juga mentalnya tidak lebih, sebetulnya tidak untuk tidur selama penerbangan. Pihak Batik Air sudah menggrounded kedua kru pesawat tersebut. Saat ini, kasus ini masih dalam investigasi. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan, Ayus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. Komite Nasional Keselamatan Transportasi tengah melakukan investigasi terhadap pilot dan co-pilot tersebut karena dianggap lalai dan membahayakan penumpang. Insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta mendapat kecaman dari berbagai pihak. Peristiwa ini terjadi saat mereka mengoperasikan pesawat dengan rute penerbangan dari Kendari ke Jakarta pada 25 Januari 2024 yang lalu. Pilot meminta izin untuk tidur kepada co-pilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh co-pilot. Namun setelah 1 menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja, co-pilot tersebut juga tertidur. Beruntung, pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Meski demikian, kejadian ini terlanjur mendapat kecaman. Komite Nasional Keselamatan Transportasi tengah melakukan investigasi terhadap pilot dan co-pilot tersebut karena dianggap lalai dan membahayakan penumpang. Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Jika hal tersebut tidak segera dievaluasi, maka maskapai bisa membahayakan keselamatan penumpang. KNKT menyebut insiden ini sebagai kejadian serius yang berdampak pada kesalahan navigasi. Publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang, terutama di masa mudik Lebaran tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Yang terkait kejadian ini, pemirsa, pengamat penerbangan Alvin Lee ini meminta seluruh maskapai untuk meninjau ulang jadwal penerbangan. Sementara pilot yang tertidur saat terbang, Alvin Lee meminta pilot tersebut dirumahkan. Maskapai tidak hanya Batik Air ya. Apakah sistem yang ada sekarang ini layak dipertahankan atau perlu diperbaiki? Misalnya, kalau memang harus kerja malam selama seminggu penuh ini kerja malam terus saja. Jadi metabolisme tubuhnya lebih stabil. Kemudian pada pekan berikutnya kerjanya siang terus. Nah, yang kedua, pilot juga sebetulnya pilot itu berhak menyatakan kepada perusahaan bahwa dirinya sedang merasa kurang sehat dan tidak layak terbang. Itu berhak menyatakan itu. Ya, dalam dunia penerbangan sebetulnya sanksi ini yang paling akhir dibicarakan, karena percuma saja memberikan sanksi ini hanya menyingkirkan orang yang mungkin membuat kesalahan tapi tidak mengatasi akar permasalahan itu sendiri. Jadi KNKT pun juga tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari akar permasalahannya di mana. Tapi pada umumnya pilot-pilot yang mengalami masalah itu memang dirumahkan. Bisa terbang supaya bisa konsentrasi
dan konsentrasinya ketika terbang juga tidak terganggu. Tapi hingga saat ini tidak membahas tentang sanksi, tapi lebih pada memperlancar proses penyelidikan untuk mencari solusi-solusi yang nantinya direkomendasikan untuk perbaikan.